Halo adik-adik yang di rumah, gimana kabarnya? Luar biasa kan? Nah, saat ini kita tetap sekolah minggu online meskipun belum bisa offline. Tapi kita tetap memuji Tuhan dengan senang dan bahagia dan tetap semangat. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita melakukan sekolah minggu online pada pagi hari ini, kita bangkit berdiri, kita pujikan tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, seperti lagu tadi, tangan kita bekerja buat Tuhan, kaki kita bekerja buat Tuhan, mulut kita juga bekerja buat Tuhan. Makanya adik-adik yang di rumah, kita akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, saat ini Engkau pertemukan kami di sekolah minggu online pada pagi hari ini, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang firman-Nya Tuhan, semoga Tuhan firman-Mu bekerja buat kami, Tuhan. Tuhan, saat ini mungkin kami belum bisa sekolah minggu offline, Tuhan, tapi Tuhan bimbing kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan, dan kiranya Tuhan, sekolah minggu pada pagi hari ini menjadi berkat buat semua orang, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita pujikan di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Nah, adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Lukas 4, pasal yang ke-1 sampai ayat yang ke-1 sampai 13. Kita baca bersama-sama.
Judulnya Pencobaan di Padang Gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bukit bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menangkan engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau menyobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, adik-adik yang di rumah, saat ini kita telah mendengarkan firman Tuhan, telah membaca firman Tuhan. Sebelum Mbak Lia cerita, kita berdoa dahulu. Tuhan, saat ini anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati apa yang firman-Mu ini Tuhan, supaya Tuhan bekerja dalam pagi hari ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan, firman-Mu ini akan menjadi berkat buat semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Nah, adik-adik yang di rumah, saat ini Mbak Lia mau cerita. Adik-adik yang di rumah, Mbak Lia itu kan punya uang. Ini, ada uang 5.000 sama 2.000. Nah, kalau adik-adik yang di rumah milih yang mana? Yang 2.000 atau yang 5.000? Nah, pasti adik-adik yang di rumah milihnya yang lebih banyak, yang 5.000. Karena yang 2.000 cuma cukup buat beli permen. Kalau 5.000 cukup buat beli es krim. Nah, tapi adik-adik yang di rumah, kalau ditanya nih sama orang tua, adik-adik yang di rumah ini suruh diberi uang 2.000 sama 5.000, kira-kira mana yang digunakan untuk persembahan? Ayo, yang 2.000 apa yang 5.000? Kira-kira yang mana? Pasti adik-adik milih yang lebih banyak, supaya yang lebih banyak ini menjadi berkat buat Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, hari ini kita belajar tentang memilih yang terbaik. Masih ingat cerita Alkitab yang tadi Mbak Lia bacakan kan? Nah, saat itu Tuhan Yesus ditawari iblis untuk memilih. Apa saja yang ditawarkan iblis? Ayo, ada yang ingat enggak cerita firman Tuhan tadi?
sebutkan. Yang pertama, apa? Yang pertama, mengubah batu menjadi roti. Seperti gambar ini. Kak Mia, tolong. Nah, ini Tuhan Yesus disuruh iblis mengubah batu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, jadi Tuhan Yesus tidak mau merubah batu itu menjadi roti. Yang kedua, iblis menyuruh Tuhan Yesus apa? Ayo, ingat enggak? Tadi iblis menyuruh menjatuhkan diri dari atap bait Allah. Seperti gambar berikut. Nah, ini Tuhan Yesus disuruh iblis untuk jatuh ke bawah supaya mau mengikut iblis. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Terus yang ketiga, Tuhan Yesus disuruh apa? Tuhan Yesus menyembah iblis. Coba kamu Tuhan sembah saya. Tapi Tuhan Yesus tetap nggak mau. Karena apa? Ayo. Karena Tuhan hanya menyembah Allah Bapa di surga. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus tadi? Tuhan Yesus memilih untuk menolak dan mengingatkan iblis supaya jangan dicobai. Jangan mencobai Tuhan Yesus lagi. Adik-adik yang di rumah sangat pandai sekali. Walaupun hanya memilih, ternyata merupakan tindakan yang sangat sulit. Padahal hanya memilih yang ini benar atau tidak, yang ini benar atau salah. Tapi adik-adik yang di rumah tetap berhati-hati dalam memilih supaya kita tidak salah pilih. Dan mari belajar seperti Tuhan Yesus. Nah, kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajarkan untuk menentukan pilihan yang tepat. Meskipun kita masih bingung, masih sulit, masih keterbatasan, tapi kita belajar untuk memilih yang tepat, mana yang baik, mana yang benar, itu dilakukan itu benar atau tidak. Jadi kita tetap berhati-hati dalam memilih. Seperti firman ini, anak-anak diajak untuk mengerti tentang memilih mana yang baik dan kurang baik bagi dirinya. Nah, adik-adik yang di rumah, firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat buat adik-adik yang di rumah. Dan saat ini kita sudah akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan kita akan mengakhiri sekolah minggu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami belajar untuk memilih mana yang baik, mana yang kurang baik. Meskipun itu susah, sulit, tapi Tuhan pimpin kami. Dan kami akan belajar lebih berhati-hati dalam memilih apapun itu Tuhan. Supaya kami Tuhan tidak salah dalam memilih Tuhan. Tuhan, dan saat ini kami akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati keluarga kami, berkati setiap aktivitas kami pada pagi hari ini.
menjadi berkat Tuhan, apa yang Tuhan berikan pada pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan, bimbing kami ke dalam tangan-Mu dan pertemukan kami kembali Tuhan di sekolah minggu online minggu depan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan pimpin Tuhan, supaya kami bisa berkumpul di sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Kita berdoa Bapa kami, mari kita berdoa Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saat ini kita mengakhiri sekolah minggu. Pada pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pagi hari ini, kita pujikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerangan-Ku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerangan-Ku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerangan-Ku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
Kita bertemu sekolah minggu online minggu depan. Dadah!